Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tema penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 Kupang tahun 2025. Indonesia Menyapa langsung mewawancarai Ibu Adriana Hajo sebagai Wakasek Jadi Kesiswaan. awal mulanya Dan kami ini dipanggil tanggapannya. dinas dan kami mendapat kuota itu sesuai dengan Dapodik. Jumlah rombel kita adalah 12 kali dengan 36 sama dengan 432. Tapi ada anak adem itu ada 15 orang. Jadi jumlahnya 417. Jadi kuota kami untuk sistem penerimaan murid baru ini adalah 417. 15 ini tidak bisa ditawar-tawar karena 15 ini memang anak-anak yang datang yang dibiayai oleh kementerian. Ini sudah kerjasama dengan kementerian. Nah, jalur SPMB saat ini ada 4. Kalau dulu itu disebut dengan sistem zonasi, tapi sekarang itu adalah domisili. Ada jalur domisili, dia punya syarat itu selain dia punya SKL, dia juga harus melampirkan tentang KK, kartu keluarga. Minimal dia sudah 1 tahun. Dia maksimalnya 1 tahun. Itu iya domisili di sini iya. Dan selain itu ada namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik nilai rata-rata 85 atau lebih dari itu. Sedangkan non-akademik dia harus menyertakan bukti berupa sertifikat bahwa dia pernah juara minimal juara 3 tingkat kabupaten atau tingkat kota. Atau dia memiliki sertifikat pernah menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka. Dan yang berikut adalah jalur mutasi. Jalur mutasi ini adalah jalur perpindahan. Perpindahan orang tua yang dibuktikan dengan SK. SK perpindahan orang tua itu juga sama. Yang berikut orang tua, mutasi termasuk dengan orang anak dari guru. Anak dari guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sini. Tapi dia juga maksimal dia harus sertakan SK, minimal guru itu sudah mengajar SMA Negeri 1 Kupang selama 1 tahun. Itu. Jadi total siswa yang sekarang sudah terdaftar ada yang sudah terdaftar sampai hari ini, hari pertama saya kasih mulai hari pertama ya. Hari pertama itu domisili kuotanya 292. Yang diterima 242, ditolak 17, tersisa 50. Ini kuota hari pertama. Sedangkan jalur akademik itu kuotanya 42, yang diterima 42, ditolak 0 dan tersisa juga tidak ada karena penuhi kuota. Jalur non akademik kuotanya 21, diterima 20, ditolak 1, tinggal 1. Dan mutasi atau tugas orang tua 20, kuotanya 20, diterima 12, ditolak 17, yang tersisa 8. Sedangkan afirmasi itu kuotanya 42, diterima 42, ditolak 1, tersisa 0. Jadi total yang diterima pada hari pertama untuk kuota dari 417 dari yang ini jumlahnya 358. Sedangkan ditolak 36, tersisa 59. 59 ini lagi dilanjut dengan hari kedua. Dan di hari kedua itu ada 50 kuota yang daftar 44, jalur domisili diterima hanya 44 atau tersisanya 6. Jadi kita lihat bahwa sampai pada hari yang ketiga itu sampai sekarang yang kemarin itu yang tersisa itu hanya jalur mutasi. Mutasi itu masih sisa 8, yang lain semua kuota terpenuhi. Nah, yang tersisa 8 itu menurut Juknis dia akan dialihkan ke domisili dan akan diadakan pendaftaran ulang yang kedua itu pada tanggal 4 dan 5 Juli. Iya. Jadi setutup ya? Iya, untuk saat sekarang ini mereka dalam masa pendaftaran. Nanti habis pendaftaran ini kita melakukan namanya pemberkasan secara online. Nah, yang sisa itu dari yang tadi saya bilang mutasi yang tidak terpenuhi ada 8 orang itu
nanti akan uh, diterima pada tahap kedua, tapi dia alihkan ke namanya jalur domisili. Tetap melalui SMA. Iya, pakai sistem, Mak. Iya, sistem ini yang buat bukan kita. SMA 1 itu hanya melaksanakan juknis yang ada, tapi sistem itu sudah dibuat oleh dinas. Baru kita tinggal eksekusi saja. Itu yang ditolak-tolak itu? Ditolak itu karena pemberkasan yang tidak lengkap. Misalnya contoh domisili. Ketika ditelepon, ada keraguan di situ. Misalnya dia belum 1 tahun. Dia tinggal di OTT, misalnya contoh OTT. Dia tinggal misalnya belum 1 tahun. Dikonfirmasi, dicari tahu. Walaupun dia warga OTT. Tapi kadang-kala ada yang tidak terima, pura ada tidak respon. Ditelepon berulang-ulang kali. Bahkan nanti dikasih tahu. Itu banyak hal seperti itu. Atau mungkin dia punya contoh di jalur ini prestasi. Contoh jalur prestasi. Kita lihat kan banyak sekarang nih orang pakai ini duplikat saja. Gampang-gampang semua apa-apa teman. Tapi kita lihat nanti dia punya kebenarannya lewat apa. Jadi teman-teman saya yang operator itu untuk mencari tahu bahwa sertifikat ini betul-betul itu mereka tidak buat sendiri, tapi mereka melakukan turnamen itu dengan meminta foto pada saat mereka terima itu piala, supaya memang tahu betul bahwa itu ini betul-betul bahwa mereka itu juara dan bukan mereka yang buat sendiri itu ini sertifikat. Tadi Mama sampaikan bahwa itu dilihat dari domisili ya. Iya. Domisili ini mencakup di Kota Kupang secara keseluruhan atau ini ada 24, ada 24 kelurahan. Ada 24 kelurahan yang merupakan kelurahan-kelurahan yang bisa masuk secara domisili di SMA Negeri 1 Kupang. Ini ada Batu Plat, Manulai, Lalebeskopan, Oeba, Fatu Besi, Merdeka, Solor, Bonipoi, Air Mata, Fontaine, Konino, Nonleu, Air Nona, Nekoten 2, Bakunase 2, OTT, Obobo, Nefonaik, Mantasi, Todekiser, Pasir Panjang, Manutapen, Nekolan. 16. Ada 24 kelurahan yang masuk. 24 ini cukup banyak sih. 24, iya. Harus sudah. Iya. Tapi prioritas pertama itu adalah ini OTT. Iya. Sesuai dengan juknis yang ada. Mama, ini akan ada keluhan juga dari orang tua, dari siswa yang mendaftar itu karena sistem atau jaringannya yang susah. Mereka coba daftar walaupun mereka sudah domisili, contohnya yang disebutkan itu susah masuk. Nah ini apakah ada kebijakan dari pihak sekolah atau dari pemerintah untuk anak-anak seperti ini? Kalau sampai saat ini juga kami tidak ada dapat perintah atau apapun juga atau tekanan dari manapun juga tentang hal ini. Walaupun memang pada awalnya terjadi pendaftaran itu banyak masyarakat yang datang, khususnya masyarakat di sekitar OTT, ketika mereka mendaftar itu mungkin karena jaringan, Mama tahu mungkin karena semua berebut untuk dapat ini oleh karena itu ada yang masuk, ada yang tidak masuk, itu memang ada yang datang banyak komplain, tapi semua boleh berjalan dengan baik. Dan untuk sekolah saja, untuk ambil kebijakan itu tidak ada, Mama. Kami melaksanakan sistem yang ada. Dan kalau tidak percaya, kami berani. Kalau ada pers atau dari kepolisian, kejaksaan, atau dari mana, ombudsman, atau apapun juga yang datang untuk periksa kami siap untuk buka. Itu yang pertama. Mengapa kami bilang seperti itu? Karena awal ketika kami belum melakukan ini tugas yang seperti sistem penerimaan siswa baru ini, kami sudah melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu dengan mana-mana saja. Pertama, 4 kelurahan yang menjadi domisili daripada SMA Negeri 1 Kupang ini. Yang kedua, kami undang RT-RT, ada 10 RT. Yang berikut kami undang kejaksaan, dari pihak kejaksaan. Kami juga undang dari kepolisian. Kami undang ini ketua komite. Semua kami undang, Mama, dan kami sudah sosialisasi ini supaya masing-masing lurah menyampaikan itu kepada warganya. Pada saat hari H itu memang semua harus persiapan. Dan ini dari kecepatan. Kalau melihat ada 30 detik bisa masuk. Kami tidak tahu seperti apa, tapi kecepatan orang sekarang tambah pintar sekali. Teknologi, ya. Apalagi anak muda.
tambah hari tambah hebat. Jadi sekolah tidak punya atensi atau sekolah tidak punya kebijakan atau tidak punya peluang untuk membantu atau apa. Kalaupun apapun semua tersistem. Karena yang sistem ini bukan yang buat SMA Negeri 1 Kupang atau sekolah-sekolah negeri yang ada. Kami hanya melakukan juknis yang ada. Oleh karena itu kami selalu berpatokan pada juknis. Bunda, ini apa setelah yang tahapan pertama, apakah ada tahapan berikutnya? Tadi yang saya bilang ada tahapan kedua, karena ada dari 8 yang di jalur mutasi itu tidak terisi kuotanya pada saat pendaftaran hari pada pendaftaran tanggal 19 sampai tanggal 21 itu, maka sesuai juknis dia dialihkan ke jalur mutasi. Dari mutasi itu dialihkan ke jalur domisili dan nanti pada tanggal 4 tanggal 5 itu mereka akan memperebutkan 8 kursi itu. Iya. Karena sistemnya sistem gelombang, tidak seperti kalau lalu bahwa 5 menit itu SMA 1 sudah terpenuhi kuotanya, tetapi ini sistem gelombang. Gelombang pertama itu dari jam 8 sampai jam 11, itu langsung diverifikasi, yang tadi saya bilang pakai telepon-telepon, cari tahu orang tua, makanya diminta itu nomor HP yang aktif, siapa yang harus ini pada saat itu standby, supaya ketika ada verifikasi itu, jangan lagi dirugikan, begitu. Berarti masih ada. Iya, masih ada peluang, iya. Artinya kebijakan. Iya, kebijakan. Iya. Jadi itu bukan kebijakan, tapi di juknis itu memang sudah aturannya. Kebijakan itu di luar juknis. Ya betul, misalnya contoh saya tolong mama pun anak lewat jalur belakang, mungkin bisa ada tekanan dari siapa-siapa, tapi ini tidak ada. Kami tetap berpatokan. Siapapun yang datang, kami tidak akan bergeming sedikit pun, karena kami memang sesuai dengan aturan. Iya.